Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan judul makalah saya itu tentang belajar sosial dan masyarakat. Pendahuluannya yaitu orang tidak memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, tetapi mereka bisa mengantisipasi konsekuensi apa yang akan muncul dari perilaku tertentu berdasarkan apa yang mereka pelajari dari pengalaman, baik dan buruk yang telah dialami oleh orang lain. Dan yang terpenting adalah tanpa langsung menjalani sendiri pengalaman itu. Jadi belajar sosial dan masyarakat ini secara umum mengemukakan bahwa belajar dalam situasi sosial kehidupan sehari-hari akan memberikan penguatan atau reinforcement yang baik. Penguatan ini karena individu yang belajar mampu mengamati berbagai macam model seperti model-model di dalam keluarga sendiri, teman sejawat, televisi, seperti selebriti, semua situasi sosial, maksudnya seperti kita bergaul dalam satu masyarakat, dan sebenarnya pergaulan tersebut sangat berpengaruh penting terhadap belajar. Teori belajar sosial adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku melalui proses pengamatan. Teori ini menganggap bahwa harus ada pemodelan yang nantinya bisa dijadikan pengamatan oleh individu yang sedang belajar. Itulah mengapa teori sosial sama dengan teori permodelan. Sebenarnya teori belajar ini merupakan bentuk pengembangan dari teori belajar behavioristik, di mana tujuan utamanya menekankan pada perubahan perilaku. Di antara beberapa teori belajar lain, teori ini tergolong masih baru, yaitu dikembangkan pada tahun 1986 oleh Albert Bandura, sehingga biasa disebut teori perilaku. Adapun fase-fase yang harus dilalui untuk menyerapkan teori pembelajaran sosial ini adalah sebagai berikut, yaitu fase perhatian. Pada fase ini, peserta didik akan memperhatikan model atau sesuatu yang mereka observasi. Hal yang akan diperhatikan biasanya hal-hal menarik, unik, terkenal, dan sesuai dengan minat mereka. Agar guru bisa menjadi pusat perhatian peserta didik, maka Bapak Ibu harus mampu memberikan isyarat-isyarat yang jelas dan mudah dipahami. Fase retensi fase ini merupakan fase di mana peserta didik harus mampu mengingat hal-hal yang sudah mereka amati. Melalui pengamatan itulah diharapkan mereka mampu belajar dan mendapatkan hasil yang baik. Ada namanya fase reproduksi. Fase reproduksi itu, pada fase reproduksi ini terjadi umpan balik yang nantinya bisa mengarahkan peserta didik pada perilaku yang diinginkan. Umpan balik ini tidak hanya ditujukan bagi hal-hal yang sudah benar, melainkan juga hal-hal yang tidak benar. Guru harus bisa memberi masukan ataupun nasihat atas perilaku yang salah atau kurang baik pada peserta didiknya, sebelum perilaku tersebut tumbuh menjadi kebiasaan. Jika berhasil menerapkan hal itu, maka guru tersebut sudah menjalankan pembelajaran terbaiknya. Ada namanya fase motivasi. Fase motivasi merupakan fase terakhir yang menandai keberhasilan teori pembelajaran sosial. Pada fase ini, peserta didik akan meniru hal-hal berkesan dari pengamatan yang mereka lakukan. Mereka beranggapan bahwa setelah meniru akan muncul penguatan atau reinforcement dari dalam diri masing-masing. Contohnya penguatan ini bisa diberikan dalam bentuk pujian, piala, nilai-nilai yang baik, dan lain-lain. Adapun yang disebut dengan bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk perubahan sosial budaya ini yaitu pertama perubahan struktural. Perubahan struktural merupakan sebuah perubahan mendasar yang terjadi di lapisan masyarakat. Perubahan ini dapat mempengaruhi kehidupan di dalam masyarakat secara keseluruhan. Salah satu contoh perubahan struktural adalah adanya perubahan sistem pemerintahan dari bentuk monarki menjadi republik. Perubahan besar dan kecil. Perubahan besar dan kecil itu bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang selanjutnya adalah perubahan besar dan kecil. Bentuk perubahan ini akan menimbulkan dampak bagi masyarakat dalam perubahan besar, proses industrialisasi, mengubah masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Sedangkan perubahan kecil, contohnya itu perubahan gaya berpakaian di masyarakat yang adanya pengaruh dari luar. Perubahan cepat dan lambat, yaitu perubahan cepat merupakan salah satu bentuk perubahan sosial yang terjadi dengan sangat cepat dan biasanya disebut dengan revolusi. Sedangkan perubahan lambat merupakan social change yang membutuhkan waktu lama untuk membentuknya. Adapun yang dinamakan perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki.
Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan sosial yang sudah direncanakan oleh anggota masyarakat, sedangkan perubahan yang tidak ditentukan adalah perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu. Sebenarnya perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat saat ini sangatlah beragam. Salah satu contoh paling mudah adalah perubahan cara manusia berkomunikasi jarak jauh, yaitu menggunakan alat telekomunikasi yang lebih canggih seperti telepon, eh, televisi, dan lain-lain ya. Mungkin itu pemaparan materi saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.